Lama Suster Cecilia tertegun bingung. Maria memang selalu datang mengganggunya dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi dia insaf, murid yang satu ini memang serba istimewa. Dia menuntut perhatian yang jauh lebih besar. Problem Maria memang banyak, sebaliknya pengalamannya amat dikit. Dia seperti rusa hutan yang tiba-tiba masuk kota metropolitan. Serba canggung dan serba bingung. Tapi pertanyaannya hari ini benar-benar membingungkan Suster Cecilia. "Suster, apa saya boleh memakai BH? Rena mengundang saya pada pesta ulang tahunnya malam minggu besok." "Gadis yang memakai BH tidak berdosa, Maria," sahut Suster Cecilia sabar. "Dicarinya kata-kata yang sebijaksana mungkin. Tapi itu tergantung apa kamu memerlukannya atau tidak." "Saya ingin memakai gaun, Suster. Tanpa BH dada saya terlihat rata. Jelek sekali. Apakah tidak berdosa untuk terlihat cantik, Suster?" "Tentu saja tidak, Maria," Suster Cecilia tersenyum sabar. "Setiap wanita diciptakan dengan kecantikannya masing-masing. Tapi memakai baju yang mempertontonkan sebagian besar tubuh, apalagi bagian-bagian yang terlalang, dapat memancing timbulnya nafsu yang tidak baik pada sebagian orang yang terlihat. Itulah dosa." "Baju saya cukup sopan, Suster. Tidak ada bagian yang cukup terbuka." "Saya percaya padamu, Maria. Tapi apa ayahmu sudah setuju?" "Besok ayah berangkat ke Bayumas menjual tanah kami, Suster." Suster Cecilia mengangkat alisnya, dahinya berkerut. "Tapi harus kamu tanyakan dulu sebelum ayahmu berangkat, Maria. Kalau diizinkan, baru kamu boleh pergi." "Baik, Suster. Dan ingat, Maria," Suster Cecilia menggenggam tangan Maria erat-erat. "Jaga dirimu. Sekali kamu ternoda, kamu akan menyesal seumur hidup. Siapa yang akan pergi bersamamu?" "Elita akan menjemput saya." "Elita?" Suster Cecilia mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya bisa mempercayainya." "Besok ayah udah kembali," pesan Pak Handoyo. "Sebelum berangkat jangan kemana-mana, kunci pintu baik-baik." "Ya ayah," sahut Maria patuh hatinya berdebar bingung. "Bilang jangan, minta izin tidak usah." Ayah sudah melangkahi ambang pintu. Dia tegak sebentar di sana, memberkati rumahnya, mohon pertolongan Tuhan agar menjagai rumah itu. Maria menatap ayahnya sedang berdoa dengan gelisah. "Jangan kemana-mana," kata ayah tadi. Ayah pasti melarang dia pergi ke pesta ulang tahun Rena. Padahal dia benar-benar ingin pergi. Apa salahnya pergi ke pesta? Dia belum pernah ke tempat semacam itu. Lagi pula Elita yang akan menjemputnya. Dia baik, bisa dipercaya. Suster Cecilia pun mempercayainya. "Suster Cecilia, apa katanya kemarin?" "Kalau kamu diizinkan, baru kamu boleh pergi." "Izin? Mana pernah ayah mengizinkannya?" "Ayah selalu melarang, percuma ditanya." Jawabnya pasti tidak. Ayah selalu menganggap pesta itu buruk, perbuatan iblis. Maria jadi bingung. Sementara itu, ayah sudah turun ke halaman. Sekejap timbul niat Maria untuk mengejarnya minta izin. Dia akan membujuk, memohon, kalau perlu meratap. Tapi ada gunanya kah semua itu? Hati ayahnya keras seperti batu granit. Air mata pun tidak dapat meluluhkannya. Dia kejam, emosinya pun sudah mati. Biar Maria mengancam akan membunuh diri di hadapannya sekalipun, ayah pasti menolak. Jadi buat apa lagi permohonan itu? Dan Maria tersentak. Tubuh ayah telah hilang dari pandangan. Dia berdiri ke halaman dan menoleh ke gang. Ayah sedang melangkah menjauhinya. Punggungnya yang mulai bungkuk tanpa rapuh disinari matahari sore yang masih tajam menyengat. Maria sudah membuka mulut untuk memanggil, tapi tidak ada suara yang keluar. Suaranya tersekat di tenggorokan, dan ayah hilang lagi dari pandangan, lenyap di kelok jalan. Habislah sudah, tidak ada waktu lagi untuk minta izin. Maria menangis terseduh-seduh di pintu pagar. Lama Maria memandangi dirinya dalam cermin, gaun merah mudanya amat menawan. Elita memilihkan untuknya kemarin. Uang Maria memang tidak cukup, tapi Elita dan Nurul rela meminjamkan uang kepadanya entah sampai kapanpun. Maria tidak menyangka ada gaun semahal itu, seharga sekarung beras. Tabungannya bertahun-tahun ludes tanpa bekas, itu pun masih belum cukup. "Segitu sih belum mahal, Mar." Nurul tertawa geli. "Ada gaun yang berharga 10 kali, tahu nggak? 10 kali lipat." Belalak Maria tidak percaya. "Lihatlah nanti waktu pesta, gaunmu ini tidak berarti apa-apa." "Tapi ini gaun terbagus yang pernah dimilikinya. Mimpi pun belum pernah dia akan dapat memiliki gaun seindah ini. Jadi masa bodoh dengan pendapat orang lain. Dan sekarang gaun seindah ini tidak akan dipakainya." Elita sudah meminjamkan sepatu yang sesuai, sepatu bertumit tinggi yang pada mulanya agak merepotkan untuk dipakai berjalan. Perlu sedikit latihan supaya gaya jalannya jangan seperti penguin. Dan wajahnya,
Elita sudah meminjamkan lipstik dan maskaranya pula. Dengan sedikit kursus kilat siang tadi, rasanya dia sudah bisa memoles mukanya. Matanya akan terlihat lebih hidup. Begitu kata Nurul tadi, bibirnya juga akan tampak lebih memikat. Nurul malah sudah ikut-ikutan meminjamkan bandonya. Katanya akan terlihat lebih cantik kalau rambutnya dilepas aja, jangan dijalin, digerai bebas ke punggung, dan dihiasi sebuah bando yang akan bertegar di atas kepalanya. Oh, entah mengapa si bawel itu ikut-ikutan jadi baik. Mungkin terpengaruh Elita. Temannya yang satu ini memang yang paling baik. Maria pasti mengecewakan Elita kalau tidak datang malam ini. Dia sudah berjanji akan menjemputnya dan mengantarkannya pulang. Nah, mau apa lagi? Apa pula yang ditakutkan? Semua teman-teman sendiri, begitu kata Rena tadi. Dan Maria merasa lega. Teman-temannya memang kadang-kadang bandel brengsek menurut istilah yang sering didengarnya. Tapi sekarang Maria baru tahu hati mereka banyak yang baik. Rasa kesetia kawanan mereka cukup besar, keinginan mereka untuk membela nama sekolah pun tidak memalukan. Dan sikap persatuan mereka lebih menonjol kalau regu salah satu cabang olahraga sekolah mereka bertanding dengan sekolah lain. Karena Maria merupakan anggota aktif yang berbakat, dengan sendirinya hubungannya dengan teman-temannya menjadi lebih akrab. Maria sering tersenyum sendiri kalau teringat hari-hari pertama masuk sekolah dulu. Dia ingat bagaimana diperlakukan teman-temannya terhadap dirinya. Kadang-kadang mereka memang keterlaluan. Dia jadi malu sendiri kalau ingat, tapi banyak juga hal yang manis-manis dilaluinya sebagai pengalaman pertama. Itulah pergaulan, komentar Elita kalau Maria memaparkan isi hatinya. Kamu boleh pintar, tapi kalau kamu tidak bisa bergaul, kamu pasti tersisihkan di masyarakat. Manusia kan makhluk sosial. Dan tekad Maria pun mantaplah sudah. Dia harus hadir. Dia akan datang ke pesta Rena. Ini pengalaman yang pasti tak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Ayah tidak usah tahu, dan ayah pasti tidak tahu. Sudah 12 kali Maria melihat ke jam kecil di atas meja. Hampir 7:30, padahal Elita berjanji menjemputnya pukul 7. Ada apa? Lupakah dia? Ada segurat kekecewaan menoreh hati Maria. Kalau Elita aja tidak dapat dipercaya, siapa lagi yang dapat diandalkannya? Lebih baik dia tidak usah pergi aja. Tapi gaun ini, Maria menoleh kembali ke dalam cermin. Rasanya Maria tidak ingin melepaskannya lagi. Dia terlihat begitu berbeda dengan gaun ini. Lebih-lebih wajahnya, dia sendiri hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Matanya benar-benar terlihat lebih hidup, lebih menyilaukan dengan olesan maskara dan eyeshadow yang cukup. Dan bibirnya, merah mematang. Amat manis kelihatannya bila dibawa tersenyum. Rambutnya, indahnya tergelai bebas, begitu hitam, lebat, panjang. Kalau saja sejak dulu dia menyadari betapa indahnya sebenarnya rambutnya. Tapi wajah tidak cantik, hidungnya terlalu panjang, matanya terlalu besar, tulang pipinya menonjol, cuma bibirnya yang agak lumayan. Kamu cantik kalau mau dandan, Mar, kata Nurul siang tadi. Tidak ada wanita yang jelek, yang ada cuma wanita yang tidak tahu bagaimana caranya supaya terlihat cantik. Cobalah, Mar, pinta Elita ketika Maria masih tetap menolak untuk didandani. Kalau kamu gak puas, gak usah pakai. Tapi ayah saya, makeup ini bisa dihapus kok, Mar, potong Nurul tak sabar. Kita coba dulu lalu kita hapus lagi, oke? Nanti kamu boleh pinjam alat makeupku, Mar, sambung Elita. Boleh kamu bawa pulang, aku masih ada yang lain. Dan sapuan jari jemari Elita memang tidak mengecewakan. Maria sendiri hampir tidak percaya melihat hasilnya. Kalau tidak malu pada teman-temannya, rasanya dia segan menoleh ke tempat lain. Tak bosan-bosannya dia memandangi wajahnya dalam cermin kecil yang disodorkan Elita. Lihat, Elita tersenyum puas. Kamu cantik kan? Lama Maria menatap cermin itu sebelum menoleh ke arah Elita dengan kemalu-maluan. Benarkah saya cantik? Desahnya tak percaya. Betul, Mar, apalagi kalau rambutmu dilepas, jangan dijalin dua begini, kuno. Dan sekarang Maria tegak di sini, menatap ragu ke dalam cermin. Sebentar-sebentar menoleh dengan cemas ke jam kecil di atas meja. Setelah 8:05, mengapa Elita belum datang juga? Maria melepas sepatunya dengan kesal. Dia pasti dipermainkan lagi. Tapi Elita, benarkah dia seiseng itu? Dan klakson mobil terdengar tepat di depan pintu pagar rumahnya. Di gang yang lumayan sempitnya, Elita pasti tidak bisa parkir lama-lama. Bergegas Maria menyambar sepatunya dan berlari keluar sana, menjinjing sepatu itu. Diterjangnya saja pintu depan dan dia menahan napas. Mobil tepat di muka rumahnya. Pasti Elita. Tanpa berpikir dua kali, cepat-cepat Maria mengunci pintu dan berlari-lari keluar. Pintu depan mobil sebelah kiri langsung terbuka begitu Maria tiba di samping mobil itu. Dia melongok ke dalam dan mulutnya yang sudah siap menegur langsung mengenjang.
"Masuklah," kata pemuda di belakang kemudi itu. Cuaca cukup gelap, tapi Maria sudah dapat mengenalinya dengan sekali pandang aja, dan dia mundur dengan ketakutan. "Gak usah takut, aku yang akan mengantarmu ke rumah Rena." Buru-buru Maria menutup kembali pintu mobil dan sudah bergerak untuk masuk kembali ke halaman rumahnya ketika klakson bajai menyentak-nyentak telinganya. "Ayo Neng, lekas naik," seru sopir bajai itu di tengah-tengah deru mesin yang membisingkan telinga. "Jangan bertingkah lah. Elita gak bisa menjemputmu," teriak Guntur dari dalam mobil tanpa menghiraukan kemarahan bajai yang tidak bisa lewat itu. Gang di depan rumah Maria memang sempit dan mobil Guntur terhenti terlalu tengah. Akibatnya bajai di belakangnya tidak dapat lewat. Terpaksa Maria naik ke dalam mobil, tidak tahan mendengar bisingnya deru mesin bajai yang berbaur dengan teriakan-teriakan kemarahan pengemudinya. Alangkah kotornya makin orang itu, alangkah kasarnya di Jakarta. "Kenapa sih gak mau ikut?" gerutu Guntur jengkel. "Takut ya?" "Saya janji pergi dengan Elita," sahut Maria gugup, mukanya pucat, matanya gelisah, peluh membasahi sekujur tubuhnya. Walaupun mobil itu dingin seperti di dalam gua es, mereka hanya berdua saja di dalam mobil ini. Oh Tuhan, dia benar-benar takut. Dia belum pernah berada berdua saja dengan seorang laki-laki selain ayahnya, dan ayah bilang laki-laki itu meremang bulu tungkuk Maria. Elita gak bisa datang. Kemana dia? Pergi dengan pacarnya, Dedi. Dedi sih gak masuk hitungan. Rusman, tahu gak? Itu yang dia naksir dulu. Dedi sih apaan? Gak bonafit. Rusman, pikir Maria bingung. Dia sudah pernah melihat pemuda itu. Tidak jauh bedanya dengan pemuda ini. Tampangnya tidak sejujur Dedi. Elita pasti salah pilih. Maria memang sering mendengar teman-temannya membicarakan Elita. Sudah lama dia menaruh hati pada Rusman, tapi pemuda itu tidak pernah membalas perhatiannya. Yang mengejar-ngejar Elita justru Dedi. Terus terang, Maria lebih senang kalau Elita memilih pemuda itu aja. Dedi lebih bisa dipercaya. Rusman sebaliknya. Teman-teman mereka sering membicarakan pemuda itu. Katanya dia sering berganti-ganti pacar. Diam-diam Maria mendengarkan gosip-gosip semacam itu. Hal yang baru di dalam hidupnya. Pacaran, cemburu, saling rebut kekasih orang lain, kejar mengejar pacar, dan aneh, lama-lama Maria ikut gemar mendengarkannya, meskipun cuma terbatas pada mendengarkannya saja. "Kok diam aja?" tegur Guntur ketika diliriknya gadis itu bengong saja melihat ke depan. "Bagaimana kalau Elita menjemput saya ke rumah?" "Buset, gak ngerti juga," gerutu Guntur dalam hati. "Dasar bego, Elitamu tidak akan datang. Tidak percuma ku kirim Rusman ke rumahnya." "Elita pergi dengan Rusman," sahut Guntur tegas. "Mungkin mereka menjemput saya. Mereka menyuruhku menjemput kamu." Maria menghela napas, begitu kerasnya sampai menoleh. "Kenapa? Keberatan?" Tidak ada jawaban. Guntur jadi gemas. "Apa bedanya sih kalau aku yang jemput? Kan sampai juga. Takut dibawa kabur ya? Atau mesti pastor yang jemput kamu?" "Kata Suster Cecilia," sahut Maria polos, "saya hanya boleh pergi dengan Elita." "Loh, kenapa begitu? Dia bisa dipercaya." Meledak tawa Guntur. "Malam ini kamu tahu gak, ada yang bisa dipercaya. Tapi saya percaya pada Tuhan." "Nah, minta tolonglah pada Tuhanmu. Buat apa kamu takut kalau begitu?" "Elita ada di pesta itu?" tanya Maria ragu-ragu. "Tergantung kemana Rusman membawanya." "Lalu siapa yang mengantarkan saya pulang?" desa Maria ngeri. Saya tidak berani pulang sendiri." Guntur menyeringai lebar. "Mintalah padaku. Kamu mau mengantarkan saya pulang? Kalau kamu jadi partnerku, itu memang tugasku." "Kamu tidak malu?" Maria menggigit bibirnya dengan tiba-tiba. Parasnya langsung memerah. "Malu?" Guntur menoleh sekilas, lalu dia tersenyum. "Aku malah bangga. Saya tidak cantik. Dan kamu kuper, norak, udik." Maria menunduk sedih, air matanya berlinang. "Jadi kenapa kamu bawa saya? Nanti kamu ditertawakan teman-temanmu." "Sebab aku ingin membawamu dan aku bangga karena sebelum ini tidak ada seorang pun yang bisa membawamu ke pesta." Maria menggigit bibirnya menahan tangis. "Saya ingin seperti teman-teman yang lain," katanya terbata-bata. "Tapi saya berbeda." "Kamu sendirilah yang membuat perbedaan itu. Kalau kamu normal seperti teman-temanmu, kamu tidak bakal dijadikan bulanan-bulanan begini. Kamu pikir saya tidak mau seperti mereka? Saya cuma tidak bisa, karena kamu ingin jadi birawati. Ayahlah yang mempersembahkan saya kepada Tuhan sejak saya lahir." Ada pukulan yang tidak kelihatan meninjau di dada Guntur. Tiba-tiba saja dia merasa bersimpati pada gadis ini. "Seluruh hidup saya telah didikte oleh ayah. Nasib saya telah ditentukan sejak saya lahir. Kamu bisa berontak kalau tidak mau. Kamu belum kenal ayah saya. Lagi pula saya memang mencintai Tuhan. Saya rela menyerahkan seluruh hidup saya untuknya."
Wah, kepalaku jadi pusing, keluh Guntur. Kamu gak punya saudara? Saya anak tunggal, ibu meninggal ketika melahirkan saya. Setitik perasaan yang dia sendiri tidak tahu apa namanya merayap di sudut hati Guntur yang paling dalam. Selama ini belum pernah merasakan semacam ini menyelinap ke hatinya. Dia sendiri merasa aneh. Kamu mau turun di depan pintu? Saya parkir mobil dulu. Saya ikut kamu, sahut Maria gugup. Loh, di depan pintu ada teman-temanmu kok, kamu gak usah takut. Saya malu, kamu benar-benar belum pernah pergi ke pesta. Pesta nenek-nenek dan kakeknya juga belum. Maria menggeleng, dalam gelap matanya menatap Guntur dengan jujur. Pesta anak-anak juga belum. Maria menggeleng lagi. Astaga, Guntur menghela napas benar-benar ajaib. Berapa umurmu? 16. Spontan, jujur, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikorting, padahal gadis-gadis biasanya pantang menyebutkan umur mereka. Dia benar-benar gadis yang paling jujur yang pernah dijumpainya. Di kotamu dulu, kamu belum pernah pergi ke pesta ulang tahun temanmu. Saya tidak punya teman. Teman sekolah? Saya tidak sekolah. Guntur tertegun bingung, sampai tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi. Saya belajar sendiri di rumah, ayah memanggil guru. Ayahmu benar-benar sadis. Ayah melarang saya bergaul dengan pria. Ayah takut sekolah akan merusak jiwa saya. Ibumu pasti laki-laki, geram Guntur gemas. Ibu, ulang Maria bingung. Ayahmu pasti kawin dengan laki-laki juga, bukan dia melarang putrimu bergaul dengan laki-laki. Nah, dia juga pasti tidak tahu bergaul dengan wanita. Ayah ingin saya tetap utuh dan suci seperti waktu saya dilahirkan. Jadi tidak boleh kena polusi sama sekali. Saya hanya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan dalam keadaan suci murni. Waktu kamu dilantik jadi birawati, nah kenapa kamu di sekolah kan sekarang? Ayah ingin saya mengabdikan diri di biara ini, dan ayah ingin saya pandai seperti ibu. Kata ayah, ibu lulusan SMA. Aneh, Guntur memarkir mobilnya sambil menggerutu. Orang tua seperti ayahmu itu sudah gak model lagi sekarang, sudah mesti dimuseumkan. Ayah cuma ingin saya pintar dan baik seperti ibu, salahkah itu? Tapi kejam menjadikan seorang anak sebagai duplikat ibunya. Sambil masih menggerutu, Guntur turun dari mobilnya, mengunci pintu dan membukakan pintu buat Maria. Kita masuk, tanya Maria bimbang. Kamu mau di mobil terus? Tapi saya malu. Acuh aja, kamu gak malu jalan sama saya? Coba kulihat dulu, kamu pincang gak? Buru-buru Maria berdiri. Guntur menahan senyumnya. Kamu pakai kaki palsu? Maria menggeleng dengan segera. Nah, aku mesti lihat dulu kakimu. Kaki saya, gemetar bibir Maria. Duduklah dulu, angkat long dressmu sedikit. Aku harus melihat dulu kakimu. Itu syaratmu, keluh Maria bingung. Terang dong, gadis pincang gak pantas jadi partnerku. Saya tidak pincang, protes Maria tersinggung. Diangkatnya gaun panjang dengan kesal, dan sepasang betis putih dan mulus terpangpang menantung di depan mata Guntur. Indah, komentar Guntur menahan senyum. Nah, ayo masuk, kamu tidak memalukan kok. Guntur mengulurkan lengannya, tapi Maria pura-pura tidak melihat. Gitu Maria masuk, semua temannya langsung lupa yang pesta Rena. Bukan Maria, serentak mereka semua lari mengerubungi Maria. Amboy, cakepnya. Luna mencibirkan bibirnya. Lihat tuh muka, kayak kanvas belepotan cat. Dan dadanya, Rena mengekek geli. Buktinya tumbuh dalam sehari. Wah, kece juga nih suster, komentar Ronald sambil memukul bahu Guntur yang berjalan di sisi Maria. Kapan lu nyusul jadi pastor, Tur? Pokoknya gue pasti undang lu, sahut Guntur sambil menarik Maria ke lantai dansa. Disko yuk. Disko, Maria menoleh heran seperti bebek mendengar petasan. Di sini, memucat wajah Maria. Di mana lagi, gurau Guntur? Di tempat tidur. Saya tidak bisa dansa. Gampang, goyang-goyang aja. Salah juga gak ada yang tahu. Minum dulu, Mar. Nurul datang membawakan gelas minuman dingin. Mau kamu pucat sekali, ntar kebulu semaput. Di mana Elita, Rul? Belum kelihatan dari tadi. Maria mengeluh bingung. Kemana dia? Sudah ku bilang dia pergi sama Rusman, gerutu Guntur kesal. Jangan pikirkan dia lagi deh, yuk kita dansa. Tanpa menghiraukan protes-protes Maria, Guntur membawanya ke lantai dansa. Hai, sapa teman-teman mereka yang sedang asik berdisko. Maria hanya tersenyum kemalu-maluan. Dia berjalan separuh ditarik oleh Guntur di sela-sela pasangan-pasangan yang sedang berdansa. Awas pecah Tur, goda Endang. Barang antik tuh, hati-hati pakainya. Beres, tersenyum Guntur. Pokoknya barang kembali dengan utuh. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan loh, sambung Nike lincah.
Silau mata Maria melihat dandanan teman-temannya malam ini. Nurul benar, di pesta semacam ini, gaunnya yang seharga karung beras itu tidak berarti apa-apa, tenggelam dalam semaraknya gaun teman-temannya. Dan yang gemerlap pun itu masih diramaikan lagi oleh kilauan perhiasan di lengan, leher, dan telinga mereka. Karena di sekolah dilarang memakai perhiasan, di pesta semacam inilah mereka baru dapat memamerkan miliknya. Meski kadang-kadang hanya berupa barang imitasi, itu pun tidak jarang merupakan barang pinjaman. Mereka tidak segan-segan memindahkan toko perhiasan ke tubuh mereka. "Ayo jangan malu-malu, goyang aja," kata Guntur sambil mulai berdisko. "Dengarkan irama musik itu, ikuti alunannya. Lupakan teman-temanmu, anggap aja di sini cuma ada kamu dan aku. Jangan minder, kamu gak kalah kok sama mereka." Benar, Maria menatap Guntur dengan tatapan tidak percaya. Matanya yang jujur berkedip-kedip penuh harap. "Saya juga cantik seperti mereka." "Kamu cantik," sahut Guntur tegas. Ada sinar berpandar-pandar di mata yang selalu murung itu. "Kamu cantik," dan itu diucapkan oleh seorang pemuda yang setampan Guntur. Ya Tuhan, benarkah dia cantik? Oh, ada perasaan yang sulit dilukiskan di hati Maria. Perasaan bangga bercampur haru. Perasaan yang sama seperti perasaan yang mengaduk-aduk hatinya kalau Guntur berjalan di sisinya. Memegang tangannya, menggandengnya melewati Luna yang menatap mereka dengan tatapan yang belum pernah dilihatnya bersorot di mata itu. Mengajaknya berdansa atau cuma sekedar minum dan ngobrol. Guntur begitu tampan, mungkin yang paling tampan di pesta ini. Dan dengan dialah Maria berjalan. "Kamu senang?" tanya Guntur setelah hampir setengah jam mereka berdansa. Maria mengangguk sambil tersenyum. Matanya menatap Guntur dengan penuh terima kasih. Sedikit pun dia tidak berusaha untuk menyembunyikan kebahagiaannya. Dia begitu polos seperti sebuah buku yang terbuka. Setiap orang dapat membaca isi hatinya. "Lihat, kamu sudah bisa berdansa." Maria menunduk malu-malu. Konsentrasinya langsung buyar, dansanya jadi kacau. Beberapa kali dia menginjak kaki Guntur. "Capek, mau istirahat dulu?" "Kita boleh duduk." "Tentu aja, sudah lapar." "Boleh ditunda sebentar lagi?" "Gak ada yang larang, di pesta ini kita boleh berbuat apa aja, sesuka hati." Guntur membawa Maria ke bangku sudut ruangan dan mengembalikan minuman dingin untuk gadis itu. "Bagaimana?" ejek Luna ketika Guntur melewati tempatnya. "Sudah selesai kursus kilatnya?" "Wah, dia lebih asik daripada kamu," Guntur balas mengejek. "Semuanya masih asli." Tentu aja Maria tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Guntur menyodorkan minumannya tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih," sahut Maria terharu. "Kamu baik sekali." Guntur tertawa lunak. "Apanya yang baik?" "Mengambilkan minuman untuk saya." "Itu sih sudah seharusnya. Kamu mau menjemput saya, mengajar saya berdansa." "Aku malah ingin mengajari kamu berenang." "Berenang?" "Aku ingin mengajari kamu apa yang supaya kamu tidak norak dan kuper." Ayah pasti marah." "Boleh datang ke rumahmu." "Kamu?" Balak Maria kaget. "Siapa lagi? Mau apa kamu ke sana? Bicara dengan ayahmu?" "Aduh, jangan. Harus ada orang yang berani membukakan matanya. Anaknya normal, dia yang punya kelainan." "Jangan, ayah pasti marah dan saya dilarang sekolah lagi." "Senin siang ku jemput kamu pulang sekolah, oke? Kita pergi berenang." "Jangan. Kamu tidak ingin ketemu lagi?" "Tentu, tapi jangan takut, aku menjagamu. Ayah melarang saya bergaul dengan laki-laki kuno. Ayahmu sendiri laki-laki. Kata ayah, laki-laki itu perusak." "Aku tidak akan mengganggumu, aku cuma ingin melihat kamu jadi gadis normal." Hampir pukul 11 malam ketika Guntur menurunkan Maria di muka rumahnya, gang di depan rumah Maria sudah sepi. Tidak ada seorang pun yang lewat. "Terima kasih mau mengantarkan saya pulang," kata Maria sambil bergerak untuk membuka pintu mobil. Tapi Guntur memanggilnya ketika ia menoleh. Tiba-tiba saja pemuda itu mencium bibirnya. Maria tersentak kaget. Hampir pingsan dia, matanya terbelalak lebar. Mukanya pucat dan merah berganti-ganti. Jantungnya berdebar keras, hampir rontok rasanya. Dia sering mendengar teman-temannya bercerita tentang ciuman pertama. Dia memang sering membayangkannya, tapi tak pernah mimpi akan ikut merasakannya pula. Apalagi dari seorang pemuda yang setampan Guntur. Bergegas Maria melompat turun. Tanpa menoleh lagi, dengan tersipu-sipu dia berlari masuk ke halaman. Cepat-cepat Guntur menerjang ke pintu sebelah kiri dan melongok dari jendela. "Maria!" panggilnya sekali lagi. Di depan pintu Maria menoleh, mukanya merah padam, tetapi matanya bersinar-sinar dalam kemilau kebahagiaan, dan bibirnya tersenyum manis. "Lusa kejemput kamu, oke?" Tanpa menjawab, Maria membalikkan untuk masuk ke dalam, tapi Guntur memanggilnya sekali lagi, dan sama seperti tadi, Maria menoleh pula. "Senin siang kita berenang ya."
Karena Maria belum menjawab juga, sekali lagi Guntur berseru, "Aku belum mau pergi kalau kamu belum bilang ya." Jendela sebelah rumahnya terbuka, sebuah kepala beruban melongok keluar. Maria menjadi gugup, tetapi Guntur tidak peduli seandainya semua orang di gang ini terjaga dari tidurnya sekalipun. "Aku boleh menjemputmu?" Shh, Maria menaruh jarinya di bibir sambil melirik ketakutan ke arah tetangganya. Tetapi Guntur malah berteriak lebih keras lagi. "Senin siang oke?" Buru-buru Maria mengangguk. Dia menyelinap ke dalam rumah dan menutup pintu. Dadanya masih naik turun dengan cepatnya. Napasnya pun terengah-engah. Tapi Maria bersandar ke pintu itu sambil tersenyum malu. Bibirnya masih merasakan hangatnya kecupan Guntur. Matanya masih dapat membayangkan lembutnya tatapan pemuda itu. Belum pernah Maria menerima tatapan yang demikian lembut. Bukannya hanya lembut, tapi sekaligus hangat. Mesra. Mesrakah namanya tatapan semacam itu? Tatapan yang mampu menggetarkan jantungnya, mengajak hatinya menari-nari dalam alunan kebahagiaan. Tak tahan lagi, Maria menyimpan semua kebahagiaan itu untuk dirinya sendiri. Dia berlari-lari ke kamarnya, menjatuhkan dirinya di depan meja sembayangnya, dan mengatupkan tangannya membentuk sembah. "Terima kasih Tuhan," bisiknya dengan pipi kemerah-merahan. "Terima kasih karena Engkau telah memberikan seorang laki-laki yang sebaik dia." Lalu matanya terpejam dalam kebahagiaan tiba-tiba terbelalak. Sebuah pertanyaan menyatakan kesadarannya. Tidak marahkah Tuhan? Tidak cemburukah Yesus? Tetapi mata Yesus masih tetap selembut kemarin. Tatapannya tidak pernah berubah, penuh pengertian dan kasih sayang. Bunda Maria pun tetap tersenyum, sabar dan agung.